Bismillahirrahmanirrahim. Kantor pajak. Enggak, bahas Yang dulu namanya Bang, perpuluhan pajak. dulu, jangan lari ke pajak dulu. Loh, perpuluhan itu pajak. Ya, Bahasa ayatnya Alkitab mana? namanya Menurut perpuluhan. Alkitab. Kita nih bahas Alkitab loh, bukan bahas dongeng. Loh kan Seperti di sudah 2 Timotius 4 dibilang. ayat 3 dan 4. Kerajaan Tuhan di Imamat pasal 5 itu pegawai negerinya adalah orang Lewi. Orang Lewi itu pejabat di dalam kerajaan Tuhan yang menyelenggarakan ibadah itu di Imamat. Kitab Imamat ada itu. Nah, mereka ini tidak digaji oleh, mereka tidak dapat tanah, maka mereka hidup dari pajak. Wajar dong, karena yang namanya seluruh pejabat negara PNS itu hidup dari pajak. Yang ngasih pajak rakyat. Ini kan kerajaan Tuhan, gereja sama kerajaan itu sama sistemnya. Cuma kalau gereja persepuluhan, kalau pajak negara terserah, dia bisa menaikin 20, itu urusan dia. Mau 40%, di Inggris nggak tahu 30% kali. Nah, kalau di kerajaan Tuhan itu pajak harus dibayar. Susah kali kau. Udah turun kau? Ya, Goblok. ya turun, Ngomong kau. setuju Bang. Memang ilmunya dia masih agak di bawahnya Abang Bang, jadi agak sabar Bang. Masih tingkat dasar itu. Makanya saya mau pastikan perpuluhan ini pajak. Supaya dia bisa membedakan antara pajak dengan sedekah. Jadi dia mau nganggap pajak perpuluhan itu sedekah. Ya, Tuhan lo mau sedekahin, emang lo kira Tuhan orang miskin? benar. Orang gila lo. Ya itu setengah Yang perlu lo yang perlu lo sedekahin tuh orang gembel, ya, orang miskin, panti jompo, janda-janda lo perlu lo sedekahin. Ya betul. Ini yang punya langit dan bumi nggak bisa lo sedekahin. Itu jatuhnya lo ngasih pajak, upeti namanya kalau dalam kerajaan, upeti. Itu lo harus bayar. Itu wajib hukumnya, bukan sukarela. Lo bikin kerajaan Tuhan jadi susah gara-gara lo dibikinlah sistem. Makanya banyak gereja-gereja yang mandul, gereja-gereja yang bonsai tidak bisa bertumbuh ya gara-gara dirusak sistemnya. Sistem itu kan nggak boleh dirusak. Itu yang membuat kerajaan Allah itu berdiri. Kalau nggak ada pajak coba, kalau nggak ada perpuluhan, kita udah hitung dari 100 jemaat terkumpul itu 3 juta sebulan. 3 juta sebulan. 3 juta sebulan bisa nggak menghidupi gereja? Itu sama juga dengan gajinya pembantu UMR di Jakarta. Tapi kalau lo ngasih persepuluhan, UMR berapa sekarang? 4 juta kan? 4 juta kali 100 jemaat. 400.000 kali 100 jemaat. 400 kali 100 berapa? 40 juta kan? 40 juta kan? 40 juta ditambah 4 juta berarti udah 44 juta. Lu udah plus, punya dana plus. Inilah digunakan untuk membangun penginjilan. Kenapa orang Kristen disiksa sama orang Islam? Karena orang Kristen pelit-pelit. Orang Islam akan takut sama lo kalau lo punya duit dan lo tidak pelit. Pasti kalau orang Islam. Percaya sama gue. Tapi kalau lo pelit, udah pelit sama Tuhan, pelit juga sama manusia, kena pasal penistaan mulu lah lo. Makanya Edis TV lari, disiksa sama orang Islam. Paul Jang disiksa sama orang Islam. Apa lagi? Metatron disiksa sama orang Islam. Kenapa? Karena memang dia manusia pelit. Pertama dia pelit kepada manusia, dia juga pelit kepada Tuhan. Wajar ditindas selama Islam. Tapi kalau lu membayar persepuluhan, Islam akan ikut lu. Karena orang Islam juga tidak mampu membayar perpuluhan. Baru 2%, zakat namanya. Makanya seluruh bangsa yang tidak membayar perpuluhan bangkrut. Indonesia udah duitnya tinggal 120 triliun. Tahun 2000 sebelum 2030 Indonesia udah nggak ada. Kenapa? Karena tidak mau dia membayar pajak kepada King of King. Tidak mau membayar pajak kepada raja segala raja. Matilah dia. Ya kan? Yo, silakan yang mau naik.
Semua juga pendeta-pendeta yang tidak mau bayar perpuluhan nggak bisa kerja sama bareng sama gua. Selamat siang. Iya. Siang. Bang Luga boleh tanya? Silakan. Fungsinya Silakan, apa yang mau perpuluhan ditanya? buat pendeta itu apa ya, Bang? Pendeta itu adalah pejabat kerajaan. Betul? Gereja adalah kerajaan Allah, betul? Betul nggak? Betul. Enggak dijawab. Sekarang saya tanya, yang namanya pajak negara, tujuannya untuk apa? Rakyat bayar pajak kepada pemerintah. Untuk Tujuannya adalah mensejahterakan supaya rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat. enggak usah dulu mensejahterakan rakyat, supaya biaya rakyat itu sudah nyangkol kerjanya, udah langsung makan dia nyangkol, dia langsung makan ubi, dia udah makan duluan sebelum pemerintah makan. Nggak usah dulu mikirin kesejahteraan rakyat. Terlalu banyak tanah di dunia ini yang bisa lo kelola. Lo makan sendiri, lo kerja sendiri. Tujuan utama pajak adalah supaya roda pemerintahan ini ada biaya operasional. Itu tujuan utamanya. Bukan ngasih orang miskin. Orang miskin udah Tuhan bilang, Tuhan kita kaya kok. Kenapa lo miskin? Jadi perpuluhan itu bukan buat yang miskin, yang kurang mampu, tapi buat pendeta. Sekarang saya tanya, apa perbedaan pajak dengan sedekah? Coba jawab. Pajak itu wajib dibayarkan oleh Untuk warga apa? negara. Ya untuk kepentingan masyarakat, rakyat begitu. Kok untuk kepentingan masyarakat si bujang ini? Uang pajak itu bayar TNI, bayar polisi, gaji PNS. Berarti untuk operasional dana pemerintahan, bukan buat rakyat. Bukan Rakyat buat itu pemerintah, nyangkol sendiri. kan buat rakyat juga. Aduh, si tai ini. Rakyat itu sudah ada tanahnya masing-masing dari nenek moyangnya. Dia sudah punya warisan dari kakek nenek moyangnya. Dia nyangkol, lalu dia memberikan dana untuk pemerintah supaya ketika ada maling di rumah lo, ada TNI yang nangkap, ada polisi yang nangkap. Bukan lo minta duit sama pemerintah, lo store duit ke pemerintah. Bodoh banget cara Kita store duit ke pemerintah, tapi pemerintah wajib kasih ke masyarakat rakyat yang tidak mampu. Bukan, Bu. Itu beda lagi. Perpuluhan dengan sedekah beda. Ada namanya uang sedekah. Uang sedekah lo minta dari orang kaya. Orang kaya ngasih orang miskin, bukan pemerintah. Tapi kalau pemerintah, jadi kalau perpuluhan itu walaupun orang tidak mampu harus wajib. Sekarang di dunia ini, lo tuh manusia, lo bukan binatang. Binatang aja makan. Burung Iya aja bang, makan. contohnya begini bang. Contohnya begini bang. Dia punya penghasilan 1 bulan 100.000. Apa dia bayar perpuluhan juga? Dia lo punya Arya selalu 100.000. jangan bikin asam urat Biarin, Bang biarin. Luka naik lo ya. Lu diam. Biarin aja dia stroke. Gini, kalau orang punya penghasilan 100.000 1 bulan, dia udah meninggal. Enggak, tidak mungkin. Makan di warteg, katakan 10.000. 100.000 bertahan paling 4 hari udah habis. Lalu 4 hari, berarti masih ada 26 hari. Dia nggak makan berarti 26 hari. Udah meninggal dong. Orang 3 hari aja nggak makan meninggal. Enggak. Tidak. Kata siapa? Kata siapa? Sebentar ya. Semiskin-miskinnya pemulung di Jakarta itu masih megang 100.000 sehari. Itu semiskinnya. Apa kalau lebih hina dari pemulung? Ya kan? Kadang-kadang ya lo masih nyuci piring lah atau jadi pembantu lah. UMR gaji minimal itu katakanlah 1 hari itu bisa 100.000 atau 70.000 deh.
50.000 aja kali 3 masih 1,5 juta. Lo punya duit 1,5 juta sebulan, lo potong 150, apa emang lo langsung mati? Kan tidak kan? Berarti tidak ada alasan bagi orang yang miskin sekalipun itu tidak membayar perpuluhan. Karena perpuluhan itu adalah pajak, karena Tuhan itu pasti memberikan makan setiap hari manusia. Nggak ada manusia yang meninggal gara-gara lapar. Maka meninggal lapar. Itu pun terjadi dalam suatu musim-musim tertentu. Tapi semua rata-rata manusia Tuhan kasih makan minimal satu hari 100.000, kalau enggak 50.000. 50.000 lah paling pahit. Dia ngais-ngais sampah, bersih-bersih, jadi pembantu, cebokin panti jompo juga lo dapat 50.000 sehari bisa. Nah, artinya tidak ada alasan bagi orang miskin. Justru lo miskin karena tidak mau membayar perpuluhan. Lo ke gereja. Banyak itu yang banyak orang Islam kok nggak berbayar perpuluhan tapi kaya. Orang Indonesia dipimpin oleh orang Islam, sekarang saldo negara udah tinggal 120 triliun. Wah, 2030 Indonesia udah bangkrut. Kata siapa? Kata siapa? Emang kamu sekretaris Menteri Keuangan? Itu Purbaya yang ngomong duit negara udah tinggal 120 triliun. Tidak ada apa Purbaya bilang begini. Uang negara tidak akan habis. Uang negara tidak akan habis. Lo nggak baca nonton TikTok setiap hari? Negara udah mau bangkrut. Dipaksa pula bikin MBG, iya kan? Intinya lo nggak mau membayar pajak kepada Tuhan. Kalau nggak pajak ke negara lo takut, karena lo di penjara, ya kan? Nah, tapi kalau pajak kepada Tuhan lo nggak takut. Tapi nanti lo masuk neraka. Iya bang, slow bang. Iya Bang Luga, tenang Bang. Jadi yang di bawah yang mau naik ini jangan buat emosi Bang Luga ya. Kalau mau melihat live berikutnya Bang Luga lagi, kalau asam uratnya naik gimana dia dirawat? Lu nggak bisa lihat live-nya dia, tahu nggak lu? Lu harusnya bersyukur. Dikasih ceramah lu baik-baik ya kan, supaya otak lu dari miring ke agak lurus dikit, agak lurus. Lu ngasih asam uratnya Bang Luga naik keluar. Dia Ansa memang bangke lu, otak lu yang enggak, bangke lu, otak lu yang enggak. Selamat pagi Nabi Luga. Selamat pagi. Sehat Nabi. Sehat dong. Oh, alhamdulillah. Saya Muslim. Saya bangga sama Bang Luga sebagai Nabi diangkat dari sama Tuhan Yesus ya. Iya. Jadi jadi muslim di bawah ini harus menyimak karena Bang Luga ini sudah menjadi Nabi. Nabinya umat Kristen. Koben lo dapat peringatan lagi dari TikTok. Silakan. Shalom Bang. Apa yang mau tanya? Selamat Ya, siang. silakan. Ya, selamat siang. Iya. Aku tertarik sih tadi kebetulan scroll dari bawah lihat dan coba untuk ikuti aja. Menarik tadi lihat ya apa yang didiskusikan dengan si Ardiansa tadi yang baru turun. Pertama minta maaf Bang Kristen ya atau Saya Kristen. Oh iya. Karena saya sangat setuju dengan apa yang tadi Bang kemukakan ya. Semua orang bodoh aja yang memang gak ngerti apa yang sebenarnya dari makna perpuluhan itu, pemberian itu. Sehingga ketika Bang tadi kemukakan beberapa hal, ada beberapa yang saya setujukan. Salah satunya berbicara tentang membayar kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan ya. Lalu dipertanyakan apakah itu khusus untuk pendeta ya? Di sana di dalam konsep kebenaran itu dikhususkan, dikembalikan kepada Tuhan. Yang harus kita fokuskan itu kepada Tuhan dulu ya, bukan kepada hamba Tuhan. Karena orang yang serakah, yang bodoh, yang tidak paham kebenaran pasti akan berpikir, oh ini pendetanya nanti jadi kaya, gerejanya nanti memperkaya diri, nah, dan sebagainya. Ya karena memang hidupnya jauh dari kebenaran ya ujung-ujungnya akan seperti begitu pemikirannya.
Tapi kalau Tuhan bilang kan kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau tadi berbicara pajak juga pernah ada pertanyaan dari seorang ahli Taurat, imam bertanya menguji Yesus memberikan koin kan. Lalu memperlihatkan itu. Yesus bilang ini, coba lihat gambar apa, ini siapa? Nah, bilang ini milik Kaisar. Ya, apa yang punya Kaisar kembalikan kepada Kaisar. Berarti apa yang seperti tadi Bang Lugan bilangnya negara punya, kembalikan bagian negara itu. Untuk mengatur roda pemerintahan dan segalanya nanti sistem di dalam pembiayaan beberapa aspek. Misalnya tadi bagian kepada keamanan negara, ya, kepada orang-orang yang bekerja bagi negara, dan juga saya percaya, saya tahu bahwa negara juga pasti memperhatikan rakyatnya, ya, pembangunan infrastruktur dan kemajuan-kemajuan yang lain pasti itu dilakukan, ya. Dari mana? Dari pajak itulah, bukan dari uang yang sedekah, bukan. Tapi dari hasil pajak itu. Berarti ada porsi-porsi yang sudah ditetapkan. Nah, demikian juga apa yang kita kembalikan kepada Tuhan itu kan Tuhan bilang, kembalikan bagian Kaisar, dan juga apa yang milik Tuhan kembalikan bagian Tuhan. Nah, di dalamnya itu bukan itu, kalau kita baca di situ kan Tuhan bilang juga ada di dalam perjanjian lama maupun baru dinyatakan bahwa perhatikan juga orang-orang yang berkekurangan. Di dalamnya selain hamba Tuhan, dia juga akan mengatur itu kepada sistem yang nanti melihat jemaat mungkin ada yang kurang mampu, yang tidak bisa, dia tidak melakukan kebaikan itu lalu dipamer-pamerin, oh saya lagi bantu jemaat nih yang lagi. Nah, Tuhan bilang kalau kamu mau mendapat pujian maka upah sudah ada bagimu, tapi kalau tersembunyi maka itu yang akan membalas Tuhan, gitu. Nah, jadi sistem pemerintahan di dalam ketika kita membayar, ya, bagian Tuhan, nah dia akan dikelola oleh lembaganya Tuhan, wakilnya Tuhan di dunia, ya, artinya di dalam menjalankan roda pemerintahan, ya, pemerintahannya Tuhan, kerajaannya Tuhan, gerejanya itu. Nah, di dalam ada pendeta dan dia punya segala macam itu, ya. Nah, di dalamnya selain pendeta ada majelisnya, ada, ya, dia punya anggota-anggotanya dan sebagainya. Mereka itu juga perlu. Ada yang pure memberi waktu untuk melayani Tuhan sepenuh, ya, dengan bekerja hari-hari. Ada juga yang kerja secara, ya, di instansi pemerintahan, ya. Dan mereka juga tidak butuh biaya dari gereja, tapi mereka menyumbang kepada gereja untuk menghidupi pelayanan gereja itu. Nah, di dalam ada jemaat-jemaat yang kekurangan, ada, ya, orang-orang yang perlu dibantu. Gereja juga berkontribusi. Di dalamnya sinergi antara gereja dan pemerintah berjalan bersama. Nah, orang yang bodoh yang tidak tahu apa-apa malah melihat ini sebagai, oh, pendetanya nanti kaya. Ya, memang tidak salah, tidak, ya, kita tidak bisa menutup juga ada beberapa, ya, pendeta, ya, saya tidak bilang hamba Tuhan, ya, saya bilang ada beberapa pendeta juga yang kemudian menyalahgunakan itu. Nah, menyalahgunakan dia, bagian mereka pasti cepat atau lambat Tuhan akan menjadi lawan mereka. Ya, Yeremia kan udah menuliskan itu, Yeskel juga sudah menuliskan itu. Tuhan akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Nah, cepat atau lambat waktu Tuhan itu tepat. Jadi saya terlalu yakin bahwa kalau Tuhan sudah berfirman itu ya dan amin. Kalau Tuhan suruh, orang yang tidak taat, orang yang suka langgar perintah itu suka membangkang. Ya, dan mereka pasti akan tidak senang. Nah, ketika Bang Luga tadi Bang Luga terlalu banyak mereka, ini cerang khotbahnya ini TS, iya, nih. Nggak ada, jadi itu seakan-akan dia yang kusain pemal Nabi Luga. Bukan, turunin aja. Maksudnya saya beri pemahaman. Saya beri pemahaman karena silakan. Dari apa yang tadi dibilangkan bahwa perpuluhan dan gereja ini ada satu koneksi kaitan, bahwa gereja adalah lembaganya Tuhan, kan, memang itu benar, dan di dalamnya mengembalikan itu adalah bagian dari kewajiban kita, ya, yang harus kita jalani.
Iya, gereja itu bukan panti asuhan sehingga kita Iya. sedekah ngasih sedekah. Kalau kau Benar. ingin membawa bantu orang miskin, kamu kasih sedekah ke panti asuhan, panti jompo, dinas sosial. Itu perlu kau kasih sedekah ke situ. Betul itu Bung Tapi Nabi. kalau kerajaan itu nggak bisa sedekah. Lo bawa sedekah ke kantor Betul. pajak dipukulin sama satpam. Jadi kalau ke kerajaan kita bawa pajak, itulah persepuluhan. Jadi pajak itu sebenarnya persepuluhan. Nah, Jadi jangan samakan lagi mulai hari ini pajak dengan sedekah itu. Silakan. itu benar. Jadi di dalamnya itu kan ada kalau kita belajar dari firman ya, di situ ada bilang kan ada perpuluhan, ada persembahan. Persepuluhan itu khusus, ada pemberian persembahan tatangan, ada beberapa jenis persembahan. Nah, yang khusus itu yang perpuluhan itu. Jadi seperti di dalam roda pemerintahan ya, ada pajak, ya pajak khusus, ada juga hal-hal yang lain yang kita berikan kepada negara ini. Nah, gitu. Jadi harus bisa dibedakan. Kau bilang kerajaan yang tadi sudah dinyatakan bahwa kita tidak bersedekah, ya. Itu bagian dari persembahan yang lain. Artinya ada pemberian lain. Ketika kita dalam negara, kita bayar pajak, ada juga bagian lain yang kita lakukan yang diberikan kepada negara itu. Kan masih ada sisa 90% itu. Nah, Kita kasih persepuluhan. 90%-nya lo mau kasih janda, lo mau kasih orang miskin, lo mau kasih ke orang gila, itu serah lo karena masih ada 90. Tetapi yang 1/10 itu pajak yang wajib. Itu tidak sukarela, itu wajib. Nah, jadi setiap gereja yang tidak menerapkan persepuluhan ini, saya anjurkan kepada jemaat tinggalkan gereja itu karena lo Benar. menyia-nyiakan Benar. hidup lo ada di situ kayak gereja Katolik, gereja Protestan. Tinggalkan karena mereka tidak mau mengikuti sistemnya Tuhan. Betul itu. Harus wajib itu perpuluhan ya Nabi. Wajib Buat dong. kehidupan para nabi kan. Betul. Lah dari Betul. mana lah hidupnya para PNS-nya Tuhan ya? Ibarat kata nih Iya. nabi-nabi rasul ini PNS lah, pejabat, menteri-menteri. Makan dari mana? Makan dari sukarela. Emang bisa sumbangan sukarela? Sumbangan sukarela dia ngasih 2.000 loh. Ntar dikasih 5.000 gimana? Tapi kalau 1/10, misalnya lo dapat bisnis goal 1 miliar, 100 juta milik Tuhan. Itu wajib. Makanya ini harus kita tegakkan karena hanya dengan cara seperti ini denom dihancurkan. Istilahnya upeti ya, upeti buat nabi ya, Bang. Iya, bukan upeti buat nabi, upeti buat sistem. Sistem ini kan ada di dalam gereja yang dipimpin oleh seorang gembala. Tapi kan pendirian suatu gereja kan tetap ada sahamnya nabi, sahamnya rasul ada. Jadi umat membawa kepada gereja, nanti gereja mengorganisir, membagi-bagikan kepada para pejabat-pejabat yang memang bekerja di dalam gereja itu. Para penginjil. Yang dibawa bantu tap-tap layarnya biar Komal ini banyak yang nonton. Begitu. Jadi bukan selama ini kan kita di framing bahwa perpuluhan itu sedekah. Ngapain Tuhan suruh bawa sedekah? Sedekah tuh bawanya ke orang miskin. Kan Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumahku. Berarti ke istana kan? Berarti ke istana presiden. Istana presiden ini kan cabangnya ada kantor perpajakan, kantor keuangan negara. Ini kok bawa sedekah kok ke kantor pajak? Gereja itu ada namanya bendahara, itulah kantor pajaknya kerajaan Tuhan. Lu bawa persembahan persepuluh ke bidang persepuluhan. Itu bawa ke negara, bukan bawa ke janda. Kenapa jadi lu bawa perpuluhan ke janda sih? Tetapi kalau negara mau bantu janda pakai perpuluhan bisa. Bisa, benar. Tapi kalau lu bawa perpuluhan, lu bilang itu perpuluhan lu bawa ke janda, itu nggak benar. Perpuluhan Salah alurnya gitu. Iya, salah jalurnya. Apakah bisa perpuluhan dibawa ke janda? Persepuluhan dibawa ke kantor pajak,
Jikalau sedekah bawa ke rumah janda. Tapi kalau misalnya negara kaya, dia mau bantu orang miskin, oh wajib. Karena Tuhan pun mati buat orang miskin, gitu loh. Tetapi bukan berarti perpuluhan ini, oh saya tadi saya telepon ibu-ibu, oh perpuluhan saya mau saya kasih ke orang gembel, Pak. Perpuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan, ke istana Tuhan, ke kantor pajaknya Tuhan, ke staf keuangan kerajaan Tuhan untuk mengelola negara. Nah, yang 90 ini terserah. Lo mau kasih sedekah, lo mau kasih 1 triliun juga terserah lo. Begitu. Jadi disinilah untuk dengan cara seperti ini adalah cara menghancurkan denom-denom. Jadi denom-denom ini sudah sangat berkuasa berabad-abad. Inilah yang perlu kita bumi hanguskan dari muka bumi ini. Seluruh denom-denom inilah biang keroknya. Ya. Betul itu. Biang kerok dari. Lu kira Tuhan nggak punya kan perbendarahan? Yudas saja bendahara kok. Tuhan kan juga butuh hidup ya. Butuh hidup ya. Apa? Nabi kan juga butuh hidup, butuh biaya hidupnya, buat makan, buat beli bayar Tuhan listrik. yang butuh hidup ya. Selamat pagi, Bang Nabi Luga. Aduh, rame kali. Oke, di sini ada pertanyaan ya, sebentar Bang ya. Di sini ada pertanyaan. Kalau perpuluhan hanya membuat pendeta kaya gimana Bang? Seperti pajak dikorupsi. Gini, masalah pendeta mau korupsi itu urusan KPK, bukan urusan orang miskin, bukan urusan rakyat. Ada yang ngurus. Jangan juga tugas KPK juga lu mending jualan sayur dulu. Ini pedagang sayur mau ngurusin KPK, lo sebenarnya mau jual sayur atau mau pejabat sih? Iya kan, mau jadi gini. Tapi kan pendetanya kaya gara perpuluhan. Loh, sekarang saya tanya. Kalau jemaatnya ada cuma 3 gembel misalnya. Jemaatnya 3 gembel. Ngasih perpuluhan cuma 10.000. Pendetanya bisa kaya gak? Nggak bisa dong. Kan pendeta itu hidup dari persembahan jemaat. Jadi tidak mungkin pendeta bisa kaya kalau jemaatnya juga orang gembel. Kan Betul. banyak mengatakan Jadi jemaatnya gini, gembel, tetapi kalau kau nggak baca 1 Korintus 4:10 kayak gini jadinya. Padahal kalau kau baca di dalil 1 Korintus 4:10, dungumu itu dek dari tadi bernarasi, dungumu nggak Nggak usah pakai dalil-dalil Bang. Ini Nabi ini loh lawan. 1 Korintus 4:10. Loh, Iya, apa isinya? inilah aku bilang. Nggak usah buka Injil di sini. Inilah dalilnya, Dek. Dalilnya tadi di Nabi dalam loh lawan ini. di dalam Ilmunya sudah Galatia 3:13. sudah di atas Galatia 3:13. pada pendeta Ya ini. ampun. Nabi Dungu ini, narasi Dungu. Iya, apa Dungu. isinya? Lu udah ini tuh Bang, masa kamu dibilang lu Enggak Dungu. Memang Dungu 1 kok. Korintus Yang berapa? bilang Kamu tuh disuruh nanya, kamu kan disuruh nanya ya, bukannya malah menghujat. Disuruh nanya apa? Gitu loh. Kalau misalnya, oh gini tadi, orang bahas perpuluhan kok. sebentar. Tadi saya ada pertanyaan di bawah. Bang, tapi kan ada pendetanya kaya, jemaatnya miskin. Pendetanya naik Rolls Royce, jemaatnya orang miskin. Sekarang pertanyaannya jemaatnya ada berapa? Jemaatnya cuma 10 Bang. 10 ini kerjanya apa? 10-10-nya pengamen. Nah, pengamen kan standarnya kan 200.000, 100.000 sehari. Betul. Dari mana mungkin duit pengamen bisa mendanai pendetanya beli Rolls Royce? Oh. Ada-ada aja cara berpikirnya. Kalau pendeta kaya, berarti itu minimal jemaatnya udah 10.000. Betul. Bagaimana dia cara mengumpulkan 10.000? Kan ngumpulin 10.000 kan nggak gampang. Harus merintis pelan-pelan. Tambah 1, tambah 2, akhirnya jadi banyak. Itu kerja keras. Tidak mungkin pendeta jemaat 3
pendetanya kaya. Semua pendeta kaya itu minimal tuh jemaatnya udah 10.000 ke atas. Oh. Berarti dia pekerja keras. Pekerja keras layak mendapatkan uang. Tapi kan kalau ada masih jemaatnya yang miskin di bawah, ya itu urusan dia lah sama Tuhan. Tuh, Bukan dengarkan itu juga oten-oten. Nabimu berdakwah ini, menjelaskan. Iya. Ini oten-oten nggak suka menghujat nabinya sendiri. Karena begini, mereka ini kan sudah ditipu oleh pendeta menyamakan betul. pajak dengan sedekah. Jadi dianggapnya perpuluhan itu sedekah. Lah kalau kerajaan didirikan atas dasar sedekah, namanya bukan kerajaan tapi panti. Betul sekali, tepat. Lo nggak usah bikin kerajaan, lo bikin panti asuhan, pasti banyak yang kasih sedekah. Ngasih beras, ngasih telur, ngasih indomie. Ini lo mau bikin negara. Negara itu butuh polisi, butuh tentara, butuh PNS. Ya. Yang gaji ini siapa? Jemaatnya. Nah, dengan cara memberikan pajak, bukan sedekah. Jangan lo samakan pajak dengan sedekah. Emang nih pendeta-pendeta Dajjal ini ngajarin umatnya ini jadi gila kadang-kadang. Betul. Nah, kalau nggak ada pajak, kalau nggak ada perpuluhan, bagaimana kita mau bisa nginjilin? Bantu tap-tap layar dong di bawah. Persembahan juga cuma dihitung-hitung cuma 3 juta sebulan kok. Makanya banyak pendeta yang ngegembel, nggak bisa nginjil. Ya gimana mau bisa nginjil? Kalau duitnya aja nggak ada. Betul. Makanya susah. Bayar listrik kayak susah. Iya. Saya sudah pernah hitung ya, dari 100 jemaat. 100 jemaat kalau nggak pakai perpuluhan udah terkumpul, dan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Dari 100 jemaat paling cuma 3 juta sebulan. Kalau nggak 3 juta, 4 juta sebulan itu. Tapi kalau ditambah perpuluhan, 100 kali UMR sepersepuluhnya. UMR misalnya 4 juta, potong sepersepuluh 400.000. 400.000 kali 100 sudah 40 juta, berarti udah plus 40 juta. Dengan dana plus 40 juta kita bisa nginjilin orang. Tapi karena lo nggak punya duit, lo ngegembel, makanya lo jarang nginjil. Duit lo nggak ada. Itu. Betul. Bang Nabi, boleh saya tanya nggak? Boleh. Saya minta pendapatnya Abah. Bagaimana dengan pendeta gereja-gereja yang benar-benar kaya, pemirsa? Gereja-gereja Protestan lain itu banyak juga ada pendeta yang baku rebut. Sesama pendeta loh Bang Nabi, baku rebut jabatan di dalam gereja. Sesama pendeta ini, bagaimana menurut Bang Nabi? Ya makanya kan saya bilang, ketika sistem itu tidak ada, maka kemiskinan itu menghimpit. Ketika menghimpit, kemiskinan makin menghimpit, maka yang naik emosi, asam urat, maka baku hantam dan baku pukul. Betul. Tapi kalau ada perpuluhan, sekarang gue tanya sama lo, di gereja lo ada persepuluhan, gue megang setiap bulan 44 juta. Ngapain gue berantem? Paling gue membawa juru damai. Apa sih masalahnya? Bang, belum bayar kontrakan bang, utang saya ditagih-tagih. Ini gue bantu lo, pergi sono, jangan berantem ya. Nah, terus apa lagi? Ini bang, saya udah mau diceraiin karena suami saya nggak kerja. Udah nih, sumbangan. Kelar masalah. Tapi kalau gereja miskin gara-gara tidak ada perpuluhan, jangankan jemaat, pendeta pun bisa baku hantam. Betul. Di sini ada pertanyaan, Nabi Luga, kami ingin sistem gereja diubah, bila perlu Nabi Luga ambil alih gereja. Memang gua akan ambil alih, bukan cuma gereja di Indonesia, tetapi gereja di seluruh dunia gua akan ambil alih. Masuk. Dengarkan itu. Masuk akal Bang juga. Amin. Kita doakan ya. Saya setuju Bang Nabi. Saya gini Bang Nabi, saya ini semenjak nonton Bang Nabi ini, saya agak tertarik dengan ajaran Nabi ini. Dan saya pengennya mengikuti Bang Nabi begitu. Pengen pencerahannya Bang Nabi. Karena saya suka viti-vitinya Bang Nabi ini. Ikuti Apalagi saya lihat ini banyak pendeta saling bertengkar gara-gara uang gereja.
baku Iya. rebut. Cuma saya bingung Bang Nabi. Begitu Oke, Saya makanya saya luruskan sedikit, Itu jangan harus ikut, harus jangan Nabi ikut. Luga yang nasihatin kepada pendeta itu. Rebutan Yes, ini puluh-puluh aja. begini. Begini, saya bukan yakin rebutan di bawah perpuluhan. kepemimpinan bukan Bang Nabi ini aura-aura kepemimpinannya sangat menonjol sekali. Mau saya suka sekali. Betul itu Bang Sopi. Betul. Kenapa gereja itu tidak berkuasa kuat, lemah? Karena satu, dia tidak ada sistem perpuluhan. Yang ada cuma sistem sukarela. Ketika kita ngasih sumbangan sukarela, sebanter-banter kita keluarin dari dompet, kalau nggak 20, 10 ribu, ya paling tinggi 50 lah. Dari 100 jemaat, kami sudah survei, mengadakan penghitungan persembahan dalam kurun 10 tahun terakhir. Dari 100 jemaat, kita bisa ukur keuangan gereja per bulan itu cuma 4 juta, kalau nggak 5 juta. Itu kalau tanpa perpuluhan. Oh, tapi kan ada iuran ini, tetap mau iuran apapun, nggak semua orang bisa iuran itu kan, ya paling 15.000, 20.000 per bulan. Berbeda dengan kalau perpuluhan. Persepuluhan itu, lo misalnya minyak, lu untung 1M, lu wajib potong 100 juta. Lu gaji lu setiap bulan 5 juta gaji saya Bang, berarti potong 500.000. Jadi kalau kita hitung dalam suatu jemaat, katakanlah kita rata-ratain dulu lah, 500.000 dari satu jemaat sebulan dikali 100, berarti sudah 50 juta. Betul. Belum lagi kalau ada jemaat yang lebih kaya, mungkin ini bisa naik 70 juta. Jadi kalau tanpa perpuluhan duit 4 juta, kas gereja cuma 4 juta per bulan, tak dengan perpuluhan kas gereja tambah 50 juta, berarti udah plus 50 juta. Dengan ada dana plus 50 juta dari 100 jemaat, belum lagi kalau 1 juta jemaat, lebih gila lagi perpuluhan kan. Betul. Makanya perpuluhan ini akan dipakai untuk mendanai penginjilan. Nah, Bawa Hindu. Jadi kita gampang. betul. Kita ini nggak perlu mulut bebusa. Kalau kita juga punya dana kuat, kita gampang membawa orang. Tetapi karena tidak ada sistem perpuluhan ini, dikebiri cuma duit 5 juta. Lo ngomong sampai bebusa juga, lo nginjilin orang juga nggak akan mau. Lo aja gembel, ngapain lo nginjilin gua, geblek. Uang gua mau beli beras aja nggak ada. Iya kan? Persepuluhan itu, makanya dengan adanya persepuluhan, itulah gereja ini punya power. Ada juga memang gereja-gereja sekarang yang udah kaya membayar persepuluhan, tapi ada satu penyakitnya lagi. Ketika dia punya perpuluhan, udah numpuk, malah dikemek sendiri sama pendetanya. Dengerin pendeta. Nah, itulah sistemnya memperkaya diri sendiri ya. Betul, sistemnya Betul. udah bener, udah kumpul. Contoh gerejanya Pastor Niko, itu GBI terkaya di Indonesia. Betul. Itu asetnya itu sekitar 20 T. Yang di Medan GBI asetnya 2 T. Tetapi dana yang 20 T ini tidak digunakan untuk memberitakan Injil. Makanya orang di sana udah kesusahan tetap susah. Nah, makanya Tuhan menyuruh gua, di mana nanti kalau gereja sudah berkuasa, itu akan digunakan untuk mendanai penginjilan. Nah, Baru selesai masalah. saya dukung Bang Nabi. Saya akan dukung. Hebat pemikirannya Bang Nabi nih. Iya, Begitu. terserahkan. Ya. Loh, kan pemikiran seperti ini juga kan sebenarnya pemikiran bisnis. Ketika orang udah punya banyak duit, lu investasi. Iya, betul. Investasi jangka misalnya panjang. investasi. Ini jangka panjang, Supaya ya betul. dana itu makin besar. Kalau lu udah punya dana besar, lu bisa mempengaruhi bangsa, lu bisa mempengaruhi negara. Betul. Ngomong-ngomong ini, ngomong-ngomong Nabi udah sarapan belum? Udah. Sudah. Tadi Mantap, makanya lancar ngomongnya ya. makan nasi uduk tadi. Jadi begitu. Tapi ini kan Dajjal. Dajjal ini kan kerjanya maunya manusia itu jadi gembel. Nggak mungkin ku gembelkan kau, enggak. Dia pakai Dajjal ini kan ibarat kata tai ya, pinter banget otaknya.
Gimana caranya nih biar orang gembel? Oh, kita bikinlah pajak persepuluhan itu menjadi sedekah. Ketika pajak itu dibikin jadi sedekah, oh perpuluhan itu harus kasih ke orang miskin. Itu kan kelicikan dajjal supaya sistem keuangan di gereja itu hancur. Ketika sistem keuangan di gereja hancur, maka orang mau nginjil, aduh, di sana ada orang pengen belajar firman. Aduh, gimana gue mau belajar firman? Gue aja belum makan. Gimana gue mau ngajarin orang? Gue aja belum ngopi. Ya betul Mau ke betul. sono, nggak ada ongkos. Tapi dia pengen belajar Tuhan loh Bang Luga. Ongkos gua nggak ada. Nah, Terus ketika gua miskin, ditekan lagi tuh kan. Miskin banget sih lo. ya Padahal jemaatnya yang pelit tidak mau mengembalikan pajaknya Tuhan. Nah itu, makanya gua keluar dari gereja itu, dari GBI gua keluar. nah Gua bikin keluar memang sistem sendiri. harus keluar itu Gua udah Bang keluar. Nabi. Harus Iya, keluar karena kalau cepat-cepat. gua ujung-ujungnya gua mulu yang dikotbahin, bukannya gua yang khotbah. Betul Karena betul. kan Betul makanya Bang. sekarang gue perbanyak tanah. Gue punya tanah, kebetulan dari kakek gue ada 100 hektar. Di situ gue bangun gereja sendiri. Ketika ada yang ngelawan gue, angkat kaki kau dari gerejaku. Angkat Betul. kaki kau. Kalau nggak mau Istilahnya, rugi kau. istilahnya bangun kerajaannya Nabi Luga ya. Iya. Betul. Di tanah itu. Supaya, iya. Ya. Loh, kalau kita ngomong di markasnya orang, yang ada kita yang dikotbahin. Betul. Iya dong. Kan kita ke Betul, situ. Kita datang ke situ. Iya, dia kita naik nggak dapat kota. apa lagi. Kita ngotot dikit, kita diusir. Nah, Betul. lebih baik gua memperluas tanah. Di sini kan udah banyak gua kerja sama dengan tuan-tuan tanah, gua bangun gereja pelan-pelan. Jadi gua bilang, lo nggak mau ngikutin sistem, lo keluar. Iya. Udah aja lo ke agama Kongfucu. Nah, Oke. jadi makanya gua disuruh Tuhan bangun gereja untuk supaya sistem ini ditegakkan. Betul. Nabi Luga kan mendukung umat Islam kan? Loh, kan saya bilang, saya Dan tidak menghujat Islam. Betul. Saya Betul. saya saya mengasihi potong orang sedikit. Islam. Betul itu yang dibawa Muslim tuh, dengerin ya. Betul. Bang, sebentar saya potong sejenak. Saya izin dulu Bang ya, mau Bang siap. Tes, jangan terlalu banyak-banyak ini ngobrolnya Bang. makan siang dulu. Soalnya lagi sudah jam 12 di sini saja. Jam 10 ntar Bang, lagi gua. ya Bang Nabi, Bang Nabi. Enggak, kenapa gua masih susah? Iya. Kata Tuhan sama gua gini. Mungkin yang harus Lu- saya tekankan sebelum lu- saya turun di sini, Oke. dasar segala sesuatu harus kembali kepada kebenaran ya. Jangan logikanya bermain terus, pada akhirnya kebenaran tersingkir, nanti masuk jurang semua. Udah jalan disangka lurus tapi ujungnya menuju kebinasaan ya. Itu aja Nah, mungkin benar. yang saya tekankan bagi kita Betul sekarang. betul. Khususnya orang-orang oten-oten di bawah ini yang dengar ini, yang masih Ya, termasuk Bang juga kan. Semua Enggak, yang ada enggak. di sini. Kebenaran kalau saya enggak, saya ikut Bang untuk- Luga sekarang. Pokoknya saya sekarang patokan Bang Luga aja sekarang. Apa kata Bang Ya. Luga saya ikutin. Ikut yang terpenting ikut itu Tuhan Yesus Kristus. Itu keselamatan yang pasti. Iya, Bang Luga juga Tidak punya ada Tuhan yang lain. Yesus. Saya ikut Bang Jadi Luga. jangan Ini ikut orang. ini kan Ikut kebenaran. Bang Luga nabinya Baik. Yesus. Ya kan, jadinya mewakili. Jadi Bukan Nabi yang Yesus, di bawah tapi itu Yesus harus Tuhannya. Kalau Ini ya, tidak ada. Yesus itu salah. Bang TS, tidak ada pendeta yang lebih tinggi dari daun Nabi. Namanya Joyo Nabi. iya, Luga Tambunan. Tidak, saya tidak bilang Bang Lugan Nabi. Yang saya bilang dia menyampaikan apa yang dia rasa itu Bang adalah Tes, kebenaran. Bang Tes, Bang Tes. Oke. Sekarang saya itu pusing, muak. Kenapa banyak sekarang pendeta-pendeta bahasa roh yang aneh-aneh itu? Mendingan saya ngikut Bang Luga. Betul. Itu bagian lain. Di sini Bang Lugan lagi ngomong lain, jangan bawa yang lain. Framing yang enggak Nggak usah nasihati Bang Luga terlalu banyak. Dia lebih tinggi loh ilmunya Tes daripada makan kamu. dulu, makan aja dulu Bang Tes, makan aja dulu. Ya, terima kasih ya Bang Lugan dan Oke, Bang. semuanya. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke. Oke. Nabi Luga kalau mau kirim-kirim dana gimana caranya tuh Bang Luga? Oh, boleh nanti kirim ke nomor rekening saya aja. Sama Oh, iya. nomor rekening yayasan bisa. Siap, Nabi Luga. Iya. Di jadi gini. di anu ya, di profilnya, di bio-nya ya. Bentar ya. Kalau mau catat boleh lah 0661
562 BCA ya. Di Kosong. provinsi 0661 562. Disematkan aja Bang Luga. Ya sebentar ya. Biasanya saya sematkan di sini. Coba mana dia? Kemarin kita dukung nabi kita ini, nabinya Oten nih. Betul. Kita Saya harus dukung. ya, supaya nanti bisa dibangun gereja di tanahnya yang 1000 hektar itu. Bagi umat-umat Muslim dan Protestan yang sesat ini, daripada kalian mendukung Edis TV, nonton Edis, mendingan dukung Bang Luga. Ya, Nggak ada manfaatnya dari Bang Edis TV itu. Itu aliran lain lagi, bukan Protestan dia itu. Edis TV Betul itu itu. aliran baru lagi dia. Betul. Jadi karena ini agak sulit saya ngetiknya, jadi dicatat aja Bang. 0661 kosong berapa? 0661 0661 562 802 802 BCA ya. Iya. Atas nama siapa Sekali Bang? lagi saya Lugawan Tambunan. Ya. Oh, siap. 2 minggu lagi nomor rekening yayasan kita keluar. Insya Allah Bang ya, kalau nanti ada rezeki saya kirimkan. Oke. Siap. Jangan Jadi lama-lama gini, Bang. teman-teman. Begini teman-teman. Saya kadang-kadang agak berkeluh kesah juga. Ada rezeki Bang Tolib. Cepat kirim. Ya pasti. Jadi- Nabi loh ini Jadi- didoakan loh sama nih. Iya. Kemarin orang Islam ada juga yang ngasih saya sebagai uang persahabatan pertemanan. Luar biasa. Kita ini Muslim saling membantu untuk mengenal agama. Betul. Iya. Beda dengan Jadi gini, beda dengan Edis. Kalau Edis kan ngajarin Ya. orang berantem, bukannya kedamaian. Ngajarin ini, Edis itu Edis diajarin tolol dia. kitab agama orang, bukannya diajarin kitabnya sendiri biar orang tambah di situ pengetahuan, ajar kan? gift. Iya. Betul. Saran saya untuk Bang Jadi begini. Luga, Bang Luga, saran saya begini. Saran saya untuk Bang Luga itu, tolong kita pepetin jemaat-jemaat gereja yang Bang Luga dulu. Gereja apa dulu itu Bang Luga? Gereja King of King, Raja segala raja, gereja Tuh. kita. Tidak, bermaksud Mantap. gereja HGP yang Bang Luga ini dulu, ikutin dulu. Yang sebelum ini. Oh, GBI. Saya dulu GBI. Kalau bisa ambil alih tuh jemaat-jemaatnya. Betul. Saya memang udah saya buka cabang-cabang gereja di Medan, di Sumatera Utara, di Jakarta, di Papua. Nah, di itu dia. Kalimantan. Progres ke depan itu harus Itu begitu adalah- Bang Nabi, harus begitu. Iya, untuk mengambil alih jemaat-jemaat karena kasihan jemaat ini kan. Betul. Domba ini kan polos kadang-kadang. Betul. Giginya nggak ada, badannya lemah. Beda mas serigala, giginya tajam-tajam. Jadi apa kata pendeta, nurut, duitnya dikempesin, sampai usus-ususnya diambil. Aduh, kadang-kadang kasihan sama jemaat ini. Gitu loh. Jadi kadang-kadang saya pernah berpikir gini kan, Tuhan, aduh, kok duit saya ini kok susah masuknya. Tuhan bilang begini, kenapa duit susah masuk ke kau? Karena sistemnya nggak kau hancurkan. Apa tuh sistemnya Tuhan? Persepuluhan itu harus sering kau khotbahkan. Oh begitu ya. Tadi saya mau ngajak ke gereja saya kan, ke gereja King of King di Sumatera Utara. Datang ibu ini bilang, saya udah punya gereja, saya HKBP katanya gitu. Waduh, kaget saya kan. Akhirnya saya langsung ngomong tentang perpuluhan, saya ngomong tentang neraka, langsung diem. Mungkin wah udah ini jangan-jangan benar lagi. Jadi benar, perpuluhan yang disingkirkan dari gereja itu memang gerejanya miskin. Lihat Katolik, ya kan? Jemaatnya Brazil, Kolombia, itu negara narkoba semua, gimana mau bisa maju gerejanya? Nah itu, jadi, ada pun generasi pertama yang melakukan perpuluhan ini GBI. Tapi giliran gereja mereka kaya, mereka malah berlomba-lomba memperkaya diri. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi makanya Tuhan bilang sama saya, kamu bikin gereja, bikin sistem di luar sistem, yaitu yang sistem yang murni, maka nanti kamu akan diberkati. Oh begitu ya. Ini Bang Luga, kalau saya menilai ini,
umat Katolik itu memang sudah terbiasa gini bang. Dalam artian pengajaran Katolik ini luar biasa. Dibandingkan Protestan bang Luga. Kalau kita mengabarkan Injil kepada orang Katolik itu nggak bisa bang Luga. Kita fokuskan ke sesama Protestan aja kita bang Luga. Karena orang Katolik itu susah untuk ini Pak Luga. Walaupun kita bilang segitu memang luar biasa untuk Katolik bang Luga. Iya, karena kenapa? Karena Katolik ini memang ibarat kata tuh, kalau Protestan ibarat kata masih pacaran sama iblis, kalau Katolik bukan pacaran lagi, udah Parah. udah nikah, pacaran lagi. Kalau dia pacaran keluarnya anaknya jadi apa tuh dong? Jadi dajal. Betul itu. Bener bang Nabi. Kalau kau bandingkan lihat aja. Ibarat kata Gini bang Nabi, kalau saya nilai, kan ini nggak masuk barangnya. kalau kita mau Makanya kalau nginjilin Katolik itu kepala batu loh, dalam hati gue nih langsung dibom sama Donald Trump. bang Nabi, kita mau bawa Pacaran sama iblis. Bang Nabi, orang Katolik itu susah kalau kita mau pakai Injil. Mereka udah konsisten. Kalau Katolik itu konsisten bang Nabi. Karena apa? Pengajarannya utuh. Beda dengan Protestan. Kita ngomong A di sini, besok di gereja lain B, karena beda pengajarannya. Begitu. Muter-muter. Jadi Muter-muter, makanya- yang untung yang pakai jas ya hanya pendeta. Begitu. Iya. Makanya Pacaran kemarin sama Iya nggak? iblis anaknya jadi dajal. makanya kemarin justru orang Islam yang suruh saya Tadi lu gereja di lawan. Medan. Buka gereja, saya disuruh di Medan. Bang, abang buka gereja di sini lah. Iya, siap. Saya nggak Saya tega, dukung. bang. Jemaat-jemaat itu mereka yang gembalakan bang. Mereka digembalakan sama mereka. Justru diajari menghujat bang, membenci orang, Hancur diajarin dunia. jadi orang Bang pedofil. Luga, Hancur pokoknya kita ke depan gini Bang Luga. Di mana ada gereja Protestan, pepet di situ kita bangun gereja lagi. Iya. Biar jemaatnya Betul. bareng. Di sebelahnya kita. Biar jadi gembel itu pendeta-pendeta. Biar bagus senggol sesama. Mana lebih cepat. Betul. Gitu. Kalau pendeta mereka bilang aku punya Tuhan Yesus, aku juga punya Tuhan Yesus. Mau apa Iya, kau? sama. Gitu. Sama. Bedanya kita. Sama. Iya. Cuma kan bedanya Bang Lugas sudah Makanya. dilantik jadi nabi. Makanya ketika Cara yang saya lain masih sudah pendeta cek-cekan. gini, ketika saya mau menginjakkan tanah di Sumatera Utara, itu pendeta-pendeta AKBP udah bingung. Waduh, nih anak ngapain lagi ke sini? Jangan ntar habis lah jemaat kita. Saya Siap, pernah Bang loh. Luga. Saya pernah ngebaptis pendeta anak HKI, pendeta HKI saya baptis. Itu tiba-tiba saya disuruh loh, udah anak muda mau keroyok. Tolong saya. umat muslim yang dibawa, bantu tap layar. Hiburan. Buran. Jadi Janganlah makanya- nonton Edis TV. Buang Edis TV itu. Nontonlah Bang Luga ini. Ngapain buang nggak jelas nonton nggak jelas. Nggak jelas manusia itu tolol. penjelasannya di situ nggak jelas. Mutar, Iya. nggak ada ujungnya. Iya kan? Nggak bisa. Nggak ada ujungnya, mutar. Iya. Jadi orang buta menuntun orang buta. Kayak di sini udah buta. Itu oten-oten yang pendukung Edis itu. Udah, Wak. Mikir nggak sih? Sayang banget dia kirim-kirim gift ke Edis itu, padahal Edis, aduh, nggak jelas dia penjelasannya. Iya. Bang Nggak ada Tolib, ujungnya. Bang Tolib. Ya, Yang anehnya saya diprotes Bang Tolib. Kompak mereka dukung Edis TV. Padahal sesama Protestan itu itu berbeda loh pengajarannya mereka. Tapi kadang sakingnya fans atas nama Kristen dukung loh mereka itu. Sepersatu karena mereka dia dukung. kenapa didukung, Bang Sopi? Karena dia menghujat. Kalau Nabi Itu. juga kan nggak menghujat. Itu dia, Bang.
Gini, dan jujur aja sebenarnya donatur-donaturnya Edis itu yang suka ngasih-ngasih duit itu sebenarnya gereja karismatik. Tetapi Nah, kadang-kadang donatur ini dia belum pengetahuannya belum lengkap. Jadi dia salah nyumbang. Nah, Oh jadi gitu ya. Ada lagi salah nyumbang. sekarang iya, Edis itu nanti dia buat pacaran sama Sofiatul. nah itu Nah. dia memang itu bang. Iya. Dia yang kaya, kita yang Iya. Coba bayangkan rumahnya Sofiatul itu di sebelah rumahnya Edis. Ya kan kapanpun kan bisa datang mau malam. Apalagi di Amerika kan bebas. Kalau di sini Betul. lo tidur digerebek orang di Amerika bebas. Iya betul, Beda. subuh-subuh juga bisa itu. Iya. Terus tidak kata Makanya orang Betawi, siapa lu siapa gue. iya, makanya utangnya Edis kan masih 2 M itu. Ruang rumah tuh belum lunas. Sementara pendapatan udah turun, udah kecekek. Akhirnya rumah kalau nggak salah disewain. Nah, Kasihan. Rumah juga nggak ada mejanya, nggak ada kasihan. kursinya, nggak ada sofanya. Masa rumah udah gede, Edis duduk Iya. di kursi kayu. Yang Betul. itu yang waktu si Mel Atok itu loh. ya. Gue bilang ini rumah kok nggak ada sofanya, nggak ada mejanya, nggak ada tempat duduknya gitu. Jadi sama juga kayak tinggal di hutan. Mendingan Bang Luga ya. Saran Ada saya tanahnya gini, Bang. 1 hektar ya. Saran saya gini Bang Luga, Iya. kalau bisa Tanda keluarga. Bang Luga jangan menyerang Katolik. Karena apa? Susah menyerang Katolik itu Bang. Kalau umat Katolik itu bersatu mereka. Ya, Begitu. Mendingan serang-serang sesama Betul. Protestan itu Bang. Karena apa? Gampang kita mau cari itu untuk dari Protestan itu. Karena berbeda-beda jalannya. Begitu. Iya, nanti Katolik ada acara khusus lah. Kalau Protestan memang itu semua gereja yang di Medan itu mau saya ambil alih. Nanti semua di situ mau saya bikin ibadah King of King biar Mantap. semua pada pindah Mantap. semuanya. Nanti kan Iya. kita akan ke bendera hitam kita. Justru saya yang bantu saya itu loh siapa loh? Bang Saiful loh, orang India itu, ketua API Medan. Justru dia yang bilang, "Bang, Abang buka gereja di sini. Kami dukung Abang." Daripada jemaat-jemaat ini, Bang, digembalakan sama pendeta-pendeta, Bang. Jadi hancur, Bang. Sifatnya jadi jahat. Tapi kalau Bang Luga yang menggembalakan, aku yakin, Bang. Oke, gue bilang, makanya kan si Bang Toy langsung sumbang saya rumah di Medan, nanti itu jadi tempat persinggahan, nanti kita bangun gereja di Medan, supaya jemaat-jemaat Protestan itu kita ambil alih, Iya. gitu. Ambil Jadi pepetin terus itu di Bang. Sumatera Terus itu Bang. pepetin lah biar habis sampai kering kita bikin. Karena kalau kita bikin dia nggak sampai kering, awak pula dibikin sampai kering ya kan. Gue bilang kemana nih sumbangan. Kalau dulu kan sempat banyak sumbanganku kan. Ada yang 13 juta, ada yang 5 juta, 6 juta. Ini semua. Betul. Karena dicuci otak sama herder-herdernya Edis. Bom-bom betul, kan. betul. Sekarang bom-bom Edis sudah bangkrut semua kan. Udah nangis-nangis si bom-bom kemarin. Semua udah ninggalin saya, reda. Ya itulah upah karena lo jahat. Ya kan gitu. Sekarang waktunya kita mengambil alih gereja Protestan. AKBP udah ketar-ketir di sini, Bang. Udah nggak bisa tidur nih. Ngapain sih si Luga ke sini? Kenapa dia nggak tinggal di Jakarta Buset. aja? Berarti langsung saya ngomong, saya mau bangun gereja di sini, tanah saya 100 hektar. Oh, pindah lah semua lah. Pindah. Betul. Habis. Emang gereja-gereja Protestan ini jangan dikasih napas. Dikasih napas kita yang dipatok sama dia. Kita kayak miara anak macan. Jadi memang jangan dikasih napas. Ular itu justru kita yang nanti digosipin akhirnya kemakan omongan padahal bohong. Kita yang rugi kan. Gue pernah ngalamin itu. Donatur yang biasanya transfer kok pada diem ya, kok pada kemana. Ternyata dibohongin sama si Edis dengan suruh Itu Bang, sematkan punya saya yang mau nyumbang buat makan siang Nabi Luga. Oke. Bicaranya itu. 0661 Itu. Sematkan punya saya, Bang. Gimana? Apa tuh? Buat makan siangnya Bang Luga kan? Atau ada yang mau kirim? Oh, iya, ini coba ya, bisa nggak ya?
Ya, agak susah di ini kan, nanti aja apanya programnya ini agak-agak rusak ini. Di ini aja bagi teman-teman yang mau mendukung pelayanan kami di BCA ya, 0661562802. Sekali lagi ya, 0661562802 BCA atas nama Lugawan Tambunan. Ya, bagi teman-teman yang ingin Ya. mendukung.